Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Sahabat-sahabat semua, kawan-kawan para pendidik, pejuang dakwah dan tarbiyatul ummah yang saya banggakan dan yang saya cintai karena Allah Tabarakar Rahman. Syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita sama-sama belajar mudarasah, melanjutkan kajian-kajian kita tentang pendidikan dan perjuangan. Pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang motivasi pendidik untuk pendidik, hakikat pendidikan, kemudian apa lagi? Tujuan pendidikan. Pertemuan sebelumnya dapatlah kita pahami bahawa tujuan pendidikan itu adalah siapa yang ingat? Tafadhal. Ahsan. Melahirkan orang-orang, generasi-generasi, anak-anak didik, murid-murid yang saleh dan muslih. Saleh kepribadiannya dan juga muslih, memperbaiki kepribadian manusia-manusia lainnya agar menjadi orang-orang yang saleh pula, serta memperbaiki kondisi umat, menjaga bumi ini. Apa lagi tujuan pendidikan itu? Membentuk peradaban Islam, gitu ya. Tarbiyah al-Islamiyah melahirkan syakhsiyah al-Islamiyah. Syakhsiyah al-Islamiyah melahirkan bi'ah al-Islamiyah, lingkungan Muslim, lingkungan Islami. Kelak buahnya
sebagaimana yang Allah janjikan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Apa janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu? Untuk mengangkat mereka menjadi pemimpin di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah jadikan orang-orang terdahulu, yakni orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu menjadi pemimpin. Allahu akbar. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di kalangan kalian, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah mengangkat orang-orang terdahulu, yakni orang beriman dan beramal saleh itu sebagai pemimpin. Allahu akbar. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Dan Allah mengukuhkan buat mereka kepemimpinan itu, keimanan dan kepemimpinan itu. Allahu akbar. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah ganti rasa takut mereka dengan rasa keamanan. Jadi Daulah Al-Islamiyah adalah hadiah Allah, buah perjuangan tarbiyah Al-Islami. Ya, berarti perjuangan kita perjuangan tarbiyah, bukan perjuangan sia-sia. Masih ingat kajian sebelumnya? Bukan perjuangan politik. Tapi kita bukan berdakwah dengan politik, tapi berpolitik dengan dakwah dan tarbiyatul ummah. Ini ya. Politik dalam makna siasa asy-syar'i. Ya. Baiklah. Apalagi tujuan pendidikan al-Islam? Tafadhal. Siapa yang mau jawab lagi? Tujuan pendidikan al-Islam, bentuk kepribadian Islami. Tarbiyah al-Islamiyah tentu membentuk syahsiyah al-Islamiyah. Baik. InsyaAllah nanti ini kita coba perdalam sedikit lagi bersama. Apa lagi? Pendidikan Islam, pendidikan iman membentuk Sudah. Muslim yang sejati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sahih. Tadi udah juga. Melahirkan pejuang. Ya. Karena muslim itu adalah pejuang islah. Salah satu kata yang bisa digunakan untuk menunjukkan makna pendidikan dalam bahasa Arab adalah al-islah. Perbaikan, pendidikan. Baik. Jadi muslim adalah orang yang melakukan islah, dan dia adalah pejuang, mujahid dakwah. Apa lagi? Sudah. Bi'ah salafiyah, tarbiyah as-salafiyah melahirkan bi'ah as-salafiyah. Pendidikan salafi melahirkan lingkungan salafi sejati. Ini dia. Apa lagi? Saya sengaja ingin murajaah dulu biar nyambung dengan apa yang hendak kita sampaikan. Apa lagi? Yang bagian ujung-ujungnya apa? Hadharah itu peradaban. Jazakallah. Tadi dah sebutkan beliau. Negara Islam. Itu hadiah Allah. Ya. Bukan itu tujuan kita. Itu hadiah Allah. Kemudian apa lagi? Baik. Bisa juga khalifah dengan makna apa? Muslih juga, memperbaiki bumi atau pengganti penerus Nabi Adam alaihissalam untuk memperbaiki bumi ini. Apa lagi?
ahsantum, lantarkan ke dalam sorga, menjadi hamba Allah sebagaimana yang Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, menjadi hamba Allah dan Allah persilahkan masuk ke dalam surganya dengan penuh kenikmatan. Apa lagi? Siapa? Apa kira-kira lagi? Tarbiyah imaniyah, pendidikan iman melahirkan melahirkan mukmin sejati. Mukmin sejati. Jadi tarbiyah Islamiyah melahirkan muslim sejati. Tarbiyah imaniyah melahirkan mukmin sejati. Baiklah. Ikhwati fillah, bagian ujungnya pertemuan sebelumnya sedikit saya menyinggung bahwa tujuan pendidikan Islam adalah melahirkan orang-orang yang beriman, yakni mukmin sejati. Orang Islam yakni muslim sejati. Dengan seluk-beluknya, dengan konsekuensinya secara komprehensif. Tujuan pendidikan Islam. Tapi sebentar, ini catatan bahwa yang kita bahas belum spesifik ke lembaga pendidikan ya. Masih tujuan pendidikan Islam secara umum. Mungkin ada 2 kali pertemuan, baru nanti kita bahas jenjang per jenjang. Tujuan pendidikan setingkat TK apa sih? Level setingkat TK yang harus kita lahirkan. Setingkat SD apa sih? Setingkat SMP bagaimana? Itu nanti pertemuan-pertemuan sebelumnya insya Allah. Tapi ini secara umum dulu. Ini kan tujuan, visi. Visi itu apa? Visi itu adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian. Itu visi itu. Cita-cita, nilai, masa depan. Itu dia visi. Dari satu cita-cita pendidikan yang terlahir dari sebuah pikiran para praktisi pendidikan. Itu cita-cita. Jadi cita-cita itu adalah rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita. Tujuan kita apa? Kalau di lembaga pendidikan Islam itu mesti ada visi. Tapi nanti untuk muridnya itu udah ada namanya SKL. Apa itu? Standar kompetensi lulusannya seperti apa? Jadi ini belum spesifik, tetapi kita masih membahas tujuan pendidikan al-hadaf tarbiyah al-islamiyah secara umum. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Kawan-kawan, sahabat dan para pendidik yang saya cintai karena Allah Tabarakar Rahman. Tarbiyah al-islamiyah, tarbiyah imaniyah, tentulah melahirkan sosok-sosok yang bahagia dunia hingga akhirat. Karena ini yang menjadi tujuan kehidupan manusia, sehingga manusia selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Maka bayangkan tujuan antum, perjuangan antum itu, antunna, ibu-ibu sekalian, adalah melahirkan insan-insan yang bahagia dunia akhirat. Luar biasa. Di mana didapatkan doa itu? Di mana diwujudkan doa itu kalau bukan di lembaga pendidikan? Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita doa ini apakah sekedar mengajarkan saja? Tidak memberikan tuntunannya kepada kita? Tentu tidak. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Bagaimana manusia agar beriman, agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat? Allah sudah janjikan.
untuk orang yang memenuhi kriterianya. Siapakah mereka? Coba, di antara janji Allah, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan itu siapa? Man amila amalan salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan lelaki dan perempuan dan dia beriman, sungguh kami berikan dia kehidupan yang baik. Betul tadi itu? Kalau saya salah, betul kan? Saya enggak hafizul Quran. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Makanya kita jangan lupa dari tujuan ini. Tujuan Allah menciptakan manusia untuk apa? Ternyata untuk beribadah kepada Allah, agar manusia ini bahagia. Siapakah orang-orang yang bahagia? Orang yang beriman dan beramal saleh. Siapakah orang-orang yang selamatkan di dunia? Orang yang selamat di dunia adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Siapakah orang-orang yang Allah selamatkan di hari akhirat? Orang yang beriman dan beramal saleh. Makanya dari semua yang telah kita terangkan itu, dapatlah kita pahami bahwa kita mesti ingat terus dengan tujuan kita mendidik agar anak bahagia. Jangan lalai dan jangan tertipu dengan pernak-pernik kertas, laporan ke laporan, kemudian mungkin perangkat-perangkat pendidikan yang membuat kita lari dan jauh dari hakikat atau tujuan pendidikan itu sendiri. Yang kita lakukan itu tarbiyah apa? Nih. Tarbiyah apa? Pendidikan apa yang kita lakukan itu? Ini dulu nih. Pendidikan apa yang kita lakukan? Yang kita usung itu pendidikan apa? Pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam. Sekarang din atau agama itu apa bahasannya? Din. Din itu apa? Sebentar. Ini din, ini apa? Artinya, din ini maknanya apa? Coba dulu kasih saya makna kata din dulu. Apa makna din? Di sini kita dapat nanti satu kepahaman. Makna din, inna dina indallahil Islam. Sungguhnya din yang benar si Allah adalah Islam. Terjemahannya apa? Aturan. Aturan apa? Apa makna kata din? Ada yang mau menyampaikan sama saya? Silakan. Waktu kita sedikit. Jawab cepat. Saya mau interaktif. Apa makna kata din? Tunduk. Terus apa lagi? Patuh. Makna kata Islam? Tunduk juga kan? Ya, jadi makna dinnya yang mana? Ini din. Yang kita lakukan ini adalah pendidikan Islam. Ya kan? Berarti pendidikan agama Islam. Nah, sekarang bahasa Arabnya agama Islam itu dinul Islam. Sekarang mari kita pahami makna kata din. Di sini kita dapat kepahaman. Terjemahannya apa kata din? Terjemahannya dulu. Agama. Betul. Baik, sekarang agama itu berasal dari bahasa apa? Sanskerta. Apa artinya? Bagus tuh. Itu betul. A berarti tidak. Gama berarti kacau. Berarti agama tidak kacau. Betul. Banyak bagusnya.
Ya. Ini hadiahnya ada roti. Waduh, kasih beliau roti ini ya. Oh. Jazakallah. Cuma sekarang cukupkah sampai di sana? Apakah makna din terwakili? Apakah kata agama bisa mewakili makna kata din? Tidak. Kalau cuma makna din diartikan dengan tidak kacau tadi, jadi kacau dia. Ada lagi yang mengatakan bahwa makna agama itu adalah sistem kepercayaan dan praktek yang dipersatukan yang berkaitan dengan hal-hal yang kudus. Tak dapat juga. Ada lagi agama itu kepercayaan terhadap sesuatu yang maha mutlak. Mereka mendefinisikan kata agama demikian. Ada lagi yang mengartikan kata agama adalah sebagai pencarian manusia terhadap cita-cita umum dan abadi, meskipun dihadapkan pada tantangan yang dapat mengancam jiwa. Agama adalah pengenalan manusia terhadap kekuatan gaib yang hebat. Dalam bahasa Inggris, kadang kita kenal juga agama itu dengan religion, atau dalam bahasa Belanda religi, yang artinya adalah dalam bahasa Latin juga artinya mengikat ya. Mengikat menjadi satu dalam persatuan bersama. Ciri-ciri religion ini adalah percayaan kepada wujud supranatural Tuhan. Ntar ya, ini jangan bingung dulu, ini kan kita akan dapatkan satu kepahaman dalam hal ini nanti. Dua perbedaan antara yang sakral dengan profan. Melakukan ritual yang berpusat pada objek sakral. Tuntunan moral yang yang ditetapkan oleh Tuhan. Perasaan takjub, mistis, harap, cemas, merasa berdosa, memuja dan sebagainya yang dihubungkan dengan Tuhan. Sembahyang, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Memiliki konsep hidup di dunia yang dihubungkan dengan Tuhan. Membentuk kelompok sosial seagama, seiman dan seapresiasi. Dari semua kata-kata atau makna agama ini belum memuaskan. Baik. Bahkan ada lagi ya, agama itu kesimpulannya bahwa keyakinan bahwa di balik alam materi terdapat alam yang lain. Dua, penciptaan alam memiliki tujuan. Tiga, alam memiliki konsep etika. Sampai-sampai ada yang menyimpulkan tidak berlebihan jika kita katakan bahwa hingga saat ini belum ada definisi agama yang benar yang dapat diterima. Seperti perkataan Smith itu. Maka kalau demikian ceritanya belum mewakili kemana kata din. Terus makna kata din dalam bahasa Arab itu apa? Apa kira-kira? Minhajul muslim, minhajul hayah, aturan atau konsep hidup ideal. Nah, itu dia. Konsep hidup ideal, nizamul hayah, aturan hidup. Dan saya untuk hal ini sangat senang sekali ya membaca atau menyebutkan makna kata din seperti yang dibuat oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, judul kitabnya Minhajul Muslim. Konsep ideal hidup seorang muslim. Karena di kitab itu ada akidah, ibadah, akhlak, adab dan seterusnya.
berupa syariat al-Islam yang ada. Ajib. Dan ingat, konsep hidup itu ada yang hak dan ada yang batil. Nilai yang ada di dunia ini hanya dua saja. Satu hak dan kedua batil. Mana yang hak? Yang datang dari Allah. Mana yang batil? Yang dibuat-buat oleh manusia untuk mengatur hidupnya, tapi bertentangan dengan syariat Allah. Dan nilai yang ketiga tidak ada, bercampur antara yang hak dengan yang batil, jadi batil. Ketika Allah menyebutkan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, kebenaran datang dari Rabbmu yang hak, jangan kamu ragu, jangan kamu bimbang, jangan kamu gentar. Dan Allah menyebutkan wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Nilai yang ada di dunia ini hanya dua, hak dan batil. Tidak ada yang bercampur aduk antara yang hak dengan yang batil. Berarti konsep hidup itu ada yang hak dan ada yang batil. Dan nanti rentetannya konsep pendidikan ada yang hak dan ada yang batil. Sebentar. Kenapa yang datang dari Allah itu hak, benar? Setidaknya saya ulangi. Kenapa yang datang dari Allah itu hak, benar? Dan yang datang dari manusia itu jika bertentangan dengan hukum Allah batil, minimal ada 3 alasan. 1, karena ilmu Allah maha luas. Makanya ketentuan Allah, konsep hidup yang datang dari Allah itu lengkap, selengkap-lengkapnya. Ilmu Allah maha luas. Ilmunya Allah itu maha luas. Yang kedua, ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa dan tidak pernah salah. Kedua, makanya tidak ada yang terlupa untuk mengatur hidup manusia ini. Maka tidak ada istilah relevannya, istilah tidak relevannya. Apa yang sekarang tidak relevan lagi, itu hanya berlaku zaman Nabi Muhammad saja. Tidak ada. Yang ketiga, Allah Ta'ala yang menciptakan manusia, sehingga Allah tentu tahu mana yang terbaik buat manusia sejak dunia hingga akhirat dan di zaman manapun. Nah, ini 3 alasan. Karena keterbatasan waktu saya tidak perlu mengungkapkan banyak dalilnya, karena ini tidak sesuatu yang terang benderang bagi kita. Dan kenapa aturan yang datang dari manusia untuk mengatur hidupnya yang bertentangan dengan hukum Allah itu adalah batil, minimal juga ada 3 alasan. 1, ilmu manusia terbatas. Sehingga konsep yang dibuat hari ini 50 tahun lagi atau 25 tahun lagi tidak relevan. Kita tidak tahu apa yang terbaik buat manusia esok setelah kita. Makanya konsep pendidikan juga nanti yang kokoh, yang utuh adalah konsep pendidikan terbatas ilmu manusia. Ada yang jago komputer, tidak bisa nukang, tidak bisa digabungkan pula ilmunya. Dipakai ilmu nukang, dibawa ke komputer, tok, pecahlah. Maksud saya. Dan yang kedua, alasan kenapa hukum manusia ini, aturan manusia ini jika bertentangan dengan hukum Allah batil, karena manusia tempat salah dan lupa. Sekalipun manusia ini berkumpul semuanya para pakar-pakar untuk merumuskan satu konsep, tapi bertentangan dengan konsep yang datang dari sang penciptanya, dari zat yang ilmunya maha luas dan tidak pernah lupa, batil, terlupa.
Makanya tidak ada satu kitab pun yang tidak ada salahnya. Jangankan orang lain menilainya, menelitinya, kita sendiri, kita baca lagi tulisan kita setahun yang lalu, salah nih kita nih. La ilaha illallah. Dan alasan yang ketiga, kenapa konsep yang dibuat oleh manusia bertentangan dengan Allah itu batil, karena apabila manusia jauh-jauh dari Allah, syaitanlah yang menguasai dirinya. Cukup itu. Berarti sekarang wajar inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Apa makna din? Konsep hidup ideal seorang muslim atau konsep hidup ideal manusia. Allahu Akbar. Makanya sekarang kita mendidik anak-anak ini dengan al-Islam. Hendaklah ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah. Konsep tarbiyahnya juga harus kafah. Bahkan ketika kita mencari selain dari dinul Islam dan bertentangan dengan ajaran Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari din, apa tadi makna din? Konsep hidup selain dinul Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima dan di hari akhirat dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Dan kita adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam, seperti perkataan Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam fa idza btaghaina al-'izzata bighairiha adallana Allah. Kita adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam, manakala kita mencari kemuliaan selain dari Islam, maka Allah hinakan kita. Maka konsep pendidikan terbaik adalah pendidikan Islam. Tapi Ustaz, kita kemarin kan bahas konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bukan itu maksudnya. Kita memahami seluk-beluk konsep yang ada di hadapan kita, kita timbang dengan konsep Islam. Kita punya Islamic worldview, cara pandang Islam. Nah, di situ kita berpijak. Baik. Sekarang apa kaitannya dengan tujuan pendidikan saya? Tujuan pendidikan Islam yang kita dakwahkan adalah al-Islam. Apa itu al-Islam? Islam secara umum maknanya adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Bahkan para ulama juga menambahkan wal bid'atu wa ahliha. Berserah diri kepada Allah dengan bertauhid kepada Allah, tunduk kepada Allah dengan mentaatinya dan berlepas diri dari syirik dan para pelakunya, serta bid'ah dan juga para pelakunya. Tapi Islam maknanya secara khusus adalah aturan hidup, atau kalau diartikan juga sudah menjadi bahasa Indonesia, agama yang dibawa oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan fungsinya ada dua. Satu an-nasikh, yang kedua al-kamil, menghapus syariat terdahulu, yang kedua penyempurna syariat terdahulu. Itu dua fungsinya itu. Penghapus, dihapus syariat terdahulu, yang kedua penyempurna, sempurna. Baik. Lalu sekarang pendidikan ini yang kita usung. Bukankah sekolah kita sekolah Islam? Pendidikan kita pendidikan Islam, berarti kita pejuang-pejuang Islam. Berarti syariat Allah ini konsep hidup yang datang dari Allah. Anak-anak didik kita Allah yang menciptakan, maka menginstal konsep hidup dari sang penciptanya lah pada diri anak itu. Tugas kita. Sekarang syariat Islam itu seperti apa?
Berarti menginstal syariat Allah itu, konsep hidup Allah itu pada diri anak. Muslim disebut muslim karena ada Islam dalam diri anak. Dan Islam itu ada bagiannya yang disebut dengan maratibul Islam, tingkatan Islam. Sekarang tingkatan Islam itu ada berapa? 1, Islam. 2, iman. 3, ihsan. Berarti kita sebagai seorang pendidik menginstal Islam, iman, dan ihsan, sehingga anak-anak kita menjadi muslim, mukmin, muhsin. Nah, itu dia. Secara tayyib. Ikhwati fillah, berarti berislam itu beriman, berislam, beriman dan berihsan. Apa saja iman, apa saja Islam, apa saja iman. Sekarang iman ada berapa rukunnya? 5 atau 6? Rukun Islam ada 5. Pembatal Islam, nawaqidul Islam, ada 10. Itu minimal yang dibuat oleh Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Nawaqidul Islam. Dan beliau juga menulis kitab Fadlul Islam, keutamaan-keutamaan Islam, kelebihan-kelebihan Islam. Dan kitab tentang Islam ini hendak komprehensif kita pelajari. Mukmin atau iman, ada berapa rukun iman? Baru 6. Tapi cabang iman ada berapa? Imamul Baihaqi nulis 77 cabang iman. Kalau begitu, nawaqidul iman juga ada berapa? Pembatal iman. Ya 10 juga. Pembatal iman dan pembatal Islam sama. Baik. Ihsan, ada berapa rukun ihsan? 1. Apa itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika tidak mampu, sesungguhnya Allah melihat. Baik. Jadi nanti di kurikulum pendidikan Islam, ya ini kurikulum kita. Apa sih ihsan? Sejauh apa sih maksud Allah tentang Islam, tentang ihsan? Baik. Sekarang ya ikhwan, iman apabila kita tinjau dari sisi materi ilmunya, maka ilmu iman ada 3. Aqidah, 2, ibadah, muamalah. Berarti ini materinya. Tapi apabila ditinjau pembagian iman pada diri manusia, maka iman terbagi 3 juga. 1, hati. 2, lisan. 3, anggota badan. Jadi materi iman tadi sasarannya pada hati, pada lisan, pada anggota badan. Jadi tujuan pendidikan Islam, tujuan pendidikan iman membentuk kepribadian muslim dan mukmin serta muhsin sejati. Tujuan pendidikan Islam adalah menginstal materi atau konsep tentang
Islam, tentang akidah, tentang ibadah, tentang muamalah pada hati, lisan dan anggota badan manusia. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Sehingga akan melahirkan apa? Melahirkan keyakinan, melahirkan amal, melahirkan akhlak. Sehingga tugas kita guru-guru adalah mendidik hati, lisan dan anggota badan. Barakallahu fikum. Materi akidah, materi fikih, materi tentang adab dan akhlak harus hadir, sehingga melahirkan orang-orang yang berkepribadian mukmin dan muslim sejati. Pendidikan Islam akan melahirkan orang-orang yang memiliki sifat-sifat sebagai seorang mukmin. Ada berapa sifat mukmin, Pak? Maka saya ingin menceritakan bahwa Syekh Wahab Al-Qahtani itu punya kitab yang luar biasa. Di antara kitab beliau yang ini menurut saya memang layak untuk menjadi rujukan, Nurul Iman wa Zulumatun Nifaqa fi Dawil Kitab was Sunnah. Dan kitab beliau, kitab-kitab karya beliau itu menjadi sebuah madrasah. Saya lihat beliau sebenarnya baru juga wafatnya, menjadi satu madrasah lengkap, komprehensif kitab-kitabnya. Syekh Sa'id Wahab Al-Qahtani yang nulis kitab zikir doa dan pagi petang yang banyak bertebaran itu. Ini Nurul Iman dan Zulumatun Nifaqa, cahaya iman dan kegelapan kemunafikan. Ada lagi judul bukunya Nurul Islam wa Zulumatul Kufri, cahaya Islam dan kegelapan kekufuran. Ada lagi judul kitabnya Nurut Taqwa wa Zulumatul Ma'asi, nur, cahaya ketakwaan dan kegelapan kemaksiatan. Baik, sekarang ya ikhwan, ketika kita sebutkan bahwa tujuan pendidikan kita melahirkan mukmin sejati, timbul pertanyaan kita, seperti apa sifat-sifat orang mukmin? Makanya di dalam Al-Quran kita akan dapatkan sifat-sifat orang mukmin. Makanya kitab seperti kitab Syekh Sa'id Wahab Al-Qahtani ini, kita akan dapatkan di kitab ini sifat-sifat orang mukmin. Oh begini. Itulah tujuan pendidikan kita, melahirkan anak-anak didik yang memiliki sifat-sifat seperti sifat orang mukmin yang Allah inginkan di dalam Al-Quran dan lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Apabila kita tarik lagi di sisi lain, tujuan pendidikan Islam itu menyelamatkan, membahagiakan manusia yang tadi dari dunia hingga akhirat. Bahagia dunia ini dengan ilmu dan amal, dan bahagia di akhirat masuk surga selamat dari neraka. Yang membuat orang masuk surga itu apa? Islam, iman, ihsan dengan segala sifat-sifat orang-orang mukmin. Yang menyelamatkan orang dari neraka itu apa? Terbebas dari satu namanya kufur, dua syirik, tiga nifaq, empat fisq atau kefasikan. Berarti tujuan pendidikan Islam melahirkan anak-anak didik yang tidak terjatuh dalam kemusyrikan. Tujuan pendidikan Islam agar selamatnya anak didik kita dari kekafiran, kafir. Selamatnya anak didik kita dari kemunafikan, munafik, dengan sifat-sifatnya. Nanti ada lagi buku yang berkaitan ditulis oleh para ulama tentang sifat-sifat orang munafik 40-an lebih, Pak. Nah, itu satu ulama lain lebih lagi dikumpulkan. Dan menyelamatkan anak didik dari
golongan orang-orang yang fasikin. 4 ini yang menyelamatkan kita dari neraka. Secara global itu kafir, musyrik, munafik. Berarti sifat-sifat ini yang harus kita ajarkan. Ada nampak itu kurikulumnya sebenarnya. Kalau enggak, coret aja sekolah kita dari sekolah Islam. Baik. Sekarang ikhwati fillah barakallahu fikum. Pembahasan tentang apa saja kurikulumnya. Di sini dasar kita. Lahirnya kurikulum itu berdasarkan standar kompetensi lulusannya. Berdasarkan SKL. Baik. Apa kurikulumnya? Sesuai kurikulum Nabi. Kurikulum Nabi seperti apa? Nah, nanti ada urutannya pula. Ya ini yang kita sebut dari tadi kurikulumnya. Apa saja? Secara umum, ya pembahasan tentang iman, usulul iman, arkanul iman, nawaqidul iman, syu'abul iman. Kapan mau dikaji tuntas oleh anak didik kita? Hari ini itu yang jadi masalah, Pak. SD ngaji belum selesai, pembahasan rukun iman tak kemana-mana, apalagi syu'abul iman dan nawaqidul iman. Masuk SMP dah belajar ilmu fardu kifayah. Itu terbalik. Yang perlu dipasang duluan tuh baju dalam. Apa namanya baju dalam tuh? Singlet. Ini baju jubah ni dulu dipakai di dalam, singlet di luar. Terbaliklah. Nanti urutannya tuh nanti. Baik, saya belum masuk ke kurikulum ini. Kita masih pembahasan kepada tujuan. Jadi sekarang tujuan kita tuh jelas, Pak. Kita tuh sebenarnya jelas. Sekarang ini kan masih umum. Tujuan pendidikan Islam itu sebenarnya bukan dengan embel-embel. Bukan dengan gelar-gelar di bumi. Gelar bumi itu apa? Coba dulu sebut sama saya dulu gelar-gelar yang ada di bumi. Sebut. 1. Ya tergantunglah. Yang tergantung tuh yang saya bilang tuh. Yang tergantung belum sampai ke langit. Itu dia. Tergantung di bumi. Apa saja? Saya tidak merendahkan gelar-gelar akademik. Tapi jangan kita sibuk dengan gelar di bumi, kita lupa dengan gelar yang ada di langit. Gelar di bumi sejak mulai dari strata 1, strata 2 sampai strata 3 sampai strata 4. Paling tinggi gelar itu kalau yang dikuliahkan cuma sampai doktor. Profesor itu pandai-pandai profesor lagi. Sering buat jurnal, sering penelitian, dapat gelar tuh. Guru besar. Baik. Sederetan gelar yang diraih di bumi ini belum menjamin untuk mencapai gelar di langit. Betapa banyak orang-orang yang tidak pernah punya gelar. Betapa banyak orang-orang yang tidak pernah mendapatkan gelar bumi. Namun ia harum namanya di langit sana dan mendapatkan gelar langit. Itu bahasa kita tuh. Apa itu gelar langit? Betul juga tuh. Allah meridhoinya radhiyallahu anhu. Tapi di antara ntar dulu. Kan SPD sarjana pendidikan. SPDI sarjana pendidikan Islam. SH sarjana hukum, SE sarjana ekonomi. Apa lagi? ST sarjana teknik, macam-macam lah kan. Berarti keahlian dia di teknik, keahlian dia di pendidikan, keahlian dia di ekonomi, keahlian dia di hukum. Sekarang ada yang Allah sebut dengan sebutan ibadur rahman. Apa maknanya? Hamba-hamba yang maha rahman. Berarti keahlian dia menjadi hamba Allah yang rahman. Ada yang Allah sebut apa lagi? Saya sebut dulu. Yang Allah sebut dalam Al-Quran.
Tentang sifat-sifat orang mukmin apa? Kita melihat setidaknya ada dua model yang Allah sebutkan. Satu menggunakan kata la'alla di awalnya. La'allakum tattaqun. La'allakum tatafakkarun. La'allakum turhamun. La'allakum tuflihun. La'allakum dan seterusnya. Jadi la'allakum ini kan berangkat dari proses tarbiyahnya. Contoh, apabila mengerjakan ibadah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasa itu proses tarbiyahnya. Akhirnya begitu lulus la'allakum tattaqun. La'alla dalam makna firman Allah sebenarnya bukan agar atau mudah-mudahan kalian menjadi maknanya. Sebab di dalam tafsir Jalalain, bukan jalan lain ya. Tafsir yang ada Jalalain, bukan jalan lain. Jadi la'alla pada firman Allah itu maknanya adalah litahqiq. Apa makna litahqiq? Siapa jurusan bahasa Arab? Apa makna litahqiq? Litaukid, takkid. Apa maknanya? Penekanan. Betul-betul iya. Kalau betul-betul kalian puasa, betul-betul pula lah kalian menjadi orang yang bertakwa. Berarti nanti dia akan menjadi orang yang bertakwa dan mendapatkan gelar langit. Apa gelar jadinya? Mukminin muttaqin. Begitu? Tak dapat ditulis. Dan ada lagi yang Allah sebut dengan model lain, ya, Allah memuji adz-dzakirin adz-dzakirat, as-shaimin as-shaimat, as-sabirin as-sabirat dan seterusnya. Gelar-gelar langit. Termasuk orang-orang yang mengikuti orang-orang muhajirin. Termasuk juga yang Allah puji di antaranya ulul albab, orang-orang yang memiliki al-lub, hati yang dipenuhi dengan iman dan pemikiran yang penuh dengan petunjuk Allah. Akankah kita hanya melahirkan anak-anak yang mendapatkan gelar di bumi dan tidak pernah namanya disebut-sebut di langit sana? Tujuan kita jangan terberdaya dengan gelar di bumi. Tapi boleh tak Ustaz, kalau dengan gelar di bumi itu kita mendapatkan gelar langit, kejarlah. Tapi kalau dengan gelar di bumi itu kita tidak mendapatkan gelar langit, tinggalkan predikat-predikat yang ada itu. Dan sekarang kita jangan terjebak dengan sekolah tinggi. Sekarang banyak yang bersekolah tinggi tapi tidak mendapatkan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi dalam Islam tu usulnya Islam tu yang tinggi itu. Iman, Islam, ihsan. Komprehensifnya pengkajian tentang Islam. Komprehensifnya tarbiyah Islamiyah dia dapatkan, maka itulah pendidikan tinggi. Sekarang banyak yang bersekolah tinggi tapi tak mendapatkan pendidikan tinggi, kuliah tapi tidak beradab. Makanya kalau kuliah belum beradab jangan kuliah. Jadi kuliah ajalah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi sekarang secara umum tujuan pendidikan Islam ini kita jangan terlena. Dan kita harus bangga di saat orang-orang hari ini bangga dengan sederetan gelarnya yang akan menghancurkan namanya di langit sana. Kita jangan terjebak. Gelar langit dalam tanda kutip, maksud saya ini bahasa kita saja, untuk mendekatkan paham bahwa sejatinya kita di sisi Allah yang paling penting. Maka melahirkan anak didik jangan ditanya dulu apa gelarnya nanti di bumi ini. Yang paling penting dia nanti standar kompetensinya mau jadi apa, kepribadiannya seperti apa. Dan kita jangan terjebak dengan hanya satu aspek dari aspek kepribadian.
Pendidikan Islam itu pendidikan yang syumulia, utuh. Pendidikan nanti apa targetnya? Oh, hafal Quran 30 juz. Sering saya katakan, apakah menghafal Quran 30 juz itu wajib? Coba tunjukkan, ada enggak nas yang menjelaskan hafal Quran itu fardu ain 30 juz? Tidak ada. Kalau anak kita hafal Quran 30 juz tapi tidak beradab dan tidak beriman, jangan kejar 30 juz. Yang wajib itu beriman, beradab. Dan kita nanti di kurikulum akan juga di tujuan lebih spesifik lagi, setingkat TK apa tujuannya, setingkat sekilas ya. Nanti pembahasan lebih panjangnya nanti, ini baru iklan. Setingkat TK setidaknya beriman, setingkat SD setidaknya beradab, setingkat SMP setidaknya dewasa. Apa saja aspek kedewasaan? Saya menemukan setidaknya ada 8. Apa saja? Nah, tunggu. Tapi dewasa itu wajib, Ustadz, kalau aspek kedewasaannya seperti yang saya sebut nih. Dewasa secara iman, dewasa secara pemikiran, dewasa secara emosi, dewasa secara sosial, dan seterusnya nanti. Itu ada aspek-aspek itulah. Terus nanti apa lagi? Tergantung maunya kita apa lagi di tingkat berikutnya. Dulu di zamannya PGA dan SGA itu setingkat SMA itu udah pandai mendidik, berarti menjadi pendidik, standar kompetensi lulusannya. Baik. Sekarang ikhwati fillah, udah lewat waktunya. Jadi sekarang kita perlu renungi lagi. Anak hafal Quran 30 juz misalkan, tapi belum beradab. Boleh jadi kawan-kawan, dia belum mendapatkan pelajaran iman, belum masuk nilai iman, belum masuk nilai adab, diwajibkan oleh mak bapak dia, atau terus dicekoki, kamu jadi hafiz nak, kamu jadi hafiz nak, kamu jadi hafiz nak. Hafal dia Quran 30 juz, akhlaknya bobrok, imannya tidak ada. Yang paling penting tuh dia beriman, beradab, selamat dari kafir, musyrik, munafik, fasik kok. Itu yang penting. Dan menghafal Quran bagian dari orang-orang, sifat-sifat orang mukmin. Betul tuh. Jadi jangan hanya berhenti pada hafalan Quran, tapi lanjutkan kepada pemahaman yang melahirkan perbuatan yang dicintai oleh Allah. Apalagi kalau anak kita sudah atau belum mendapatkan tahapan-tahapan pendidikan itu. Tengok dulu. Jangan nampak orang hafal Quran dapat piala. Mantap, anak bulan dah masuk apa? Sering ditampilkannya di Facebook. Ini Facebook ni kacau kan ni? Bikin kadang kita tidak tahu mana esensi yang perlu kita kejar dulu. Yang penting kita dapatkan dulu. Lena. Baik. Dia makanya beda Pak, menghafal Quran untuk anak kecil dengan orang besar beda. Kalau metodenya para sahabat menghafal Quran, coba sebutkan. Hafal 10 ayat, pahami, amalkan. Mereka dakwakan pula, ditambah lagi 10 Makanya kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, untuk anak kecil dengan orang dewasa itu beda. Karena anak kecil apalah. Ini tidak, virus dah banyak masuk. Itu ditasfiyah dulu baru ditarbiyah. Virus ngegame dah banyak. Virus nonton binatang film dah luar biasa. Nonton plesetan juga sudah la ilaha illallah dah akut kali. Suruh ngapal Quran. Iyalah tengah malam keluar dia pergi ke warnet. La ilaha illallah. Jadi perlu ditinjau dulu Pak.
Jadi makanya sekarang itu yang harus kita pahami. Udah, ini dari jam 9:11, insya Allah akan kita tambung pada kesempatan yang akan datang. Dan kita simpulkan dulu. Tujuan pendidikan Islam yang dapat kita bahas pada kesempatan ini adalah melahirkan orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Kebahagiaan di dunia itu bukanlah menggenggam, menyandang sederetan gelar bumi, namun sunyi, hilang, nihil dari gelar-gelar di langit sana. Ada gelar-gelar langit dalam tanda kutip bahasa kepahaman kita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan lisan Nabi, seperti golongan muttaqin, mu'minin, muhsinin, zakirin, dan Allah puji orang-orang ulul albab, ibadur rahman, orang muhajirin, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Itu adalah gelar-gelar langit yang perlu kita raih. Dan tujuan pendidikan Islam membahagiakan manusia di akhirat. Bahagianya manusia di akhirat, masuknya mereka ke dalam surga. Siapakah orang-orang yang masuk dalam surga? Orang-orang yang muslim dengan segala sifatnya, orang-orang mukmin dengan berbagai macam sifatnya yang Allah sebutkan, orang-orang muhsin yang Allah sebutkan dengan segala bentuk karakter mereka. Orang-orang yang bahagia di akhirat adalah orang yang selamat dari neraka. Selamatnya orang dari neraka itu tidak terjatuh dalam pribadi musyrik. Dia tidak musyrik. Maka mengkaji tentang syirik dengan segala bentuknya adalah sebuah kemestian, kurikulum untuk mendapatkan kepribadian yang selamat dari kemusyrikan itu. Kedua, selamat dari kafir, kekufuran. Maka mengkaji atau kurikulum materi tentang kekufuran itu adalah bagian dari kurikulum yang mesti kita ajarkan atau kita dapatkan agar kita selamat dari kekafiran. Orang yang selamat dari neraka adalah orang yang tidak terjatuh dalam kemunafikan, tidak munafik kok. Maka materi tentang kemunafikan dengan segala macamnya dan sifat-sifat orang munafik kok adalah kurikulum yang mesti kita dapatkan dan kita ajarkan sebagai seorang pendidik muslim sejati agar tidak terjatuh menjadi orang-orang munafik. Karena orang munafik itu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di kerak neraka tempatnya. Dan yang ketiga adalah, perlu saya tambah sedikit tentang munafik. Bayangkan di antara tanda-tanda sifat munafik adalah athqalus salatin 'alal munafikin salatus subhi wal isya. Salat yang paling berat bagi orang munafik salat subuh dan isya. Bayangkan itu. Dan yang keempat, selamatnya dari sifat kefasikan. Apa saja sifat fasik? Orang fasik adalah orang yang terjatuh dalam kemaksiatan. Maka apa saja maksiat, mulai dari al-kabair, dosa-dosa besar, sampai dosa-dosa kecil, itu materinya adalah kurikulum penting untuk kita pelajari dan kita ajarkan dalam dunia pendidikan agar selamat menjadi dari fasik, dari orang-orang yang berbuat maksiat, agar menjadi pribadi yang bertakwa, taqiyun, atau golongan orang-orang muttaqin. Inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan pada kesempatan selanjutnya dalam pembahasan kita perdalam lagi tentang hal ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.